Hi friends, how are you? Buat teman-teman yang baru nonton episode ini pertama kali, or you have been watching our episodes, we are taking this episode itu di tengah-tengah rudal lagi bolak-balik di atas mungkin langit rumahnya Franz. His base in Doha kalau yang belum tahu, so gila, gue worry banget sih ngeliatin berita, and I saw your IG stories juga how things are crazy there. How are you? Grateful that we can still do this today ya di tengah semua ini. How are you? Gua sih untungnya baik-baik aja, puji Tuhan atau puji apapun, tergantung kepercayaan kalian. Gue bersyukur, gue juga masih punya air minum, lalu air juga masih nyala, dan listrik juga masih ada di sini meskipun kayak Qatar Energy kemarin diserang, dibom kan. Kemarin ini gue ngelihat langit kayak mengepul asap hitam gitu. Gue kira ada apa, terus gue buka berita, oh my god, like Qatar Energy kena bom Wah. dong. Dan ya, gue bersyukur sih makanan delivery juga masih jalan di sini, nggak pernah berhenti. Uber Oke. tuh kayak Grabnya lah di Indonesia juga masih jalan. So I'm just very Oke. grateful for everything. Wow, that's very good to hear ya. Gue jujur sangat sedikit lebih lega. And sekarang per hari ini by the way hari Selasa. So the attack has been going on since Saturday ya, hari Sabtu. So Ya. ini udah hari ke-4. How things are today? Tadi pagi jam 1 pagi, karena gue tidur kemarin ini pagi banget, jam 7-an lah. 7 malam gue udah tidur dong, karena gue merasa sangat capek dengan semuanya. Gue belum tidur pulas selama beberapa hari ini karena serangan, lalu orang-orang teleponan sama temen juga. Ada suara dentuman yang besar banget, itu kaca gue bergetar, lantai gue juga bergetar, terus gue ngeliat keluar sih Oke. sebenarnya sunyi ya. Taunya temen gue Oke. ada yang update di dekat rumah dia ada potongan misil jatuh. Hah? Damn. Serem Makanya banget. itu pasti polisi-polisi pada turun ke jalan, tentara juga pada turun ke jalan, karena nampaknya si rudal atau si misil ini tuh lagi terbang di atas area orang tempat tinggal, di tempat civilian itu kayak rakyat biasa tinggal. Jadinya ada potongannya yang jatuh ke kota. Ngeri banget sih itu sih, makanya itu berdentum banget. Maksudnya gak ada ledakan, karena ya memang gak ada ledakan, cuman ada yang jatuh gitu loh. Dan suaranya kedengeran sampai Wow. ke rumah gua. Ngeri banget ya. Oke, gue tidak mengerti soal peralatan perang. Jadi misil jatuh aja bisa menimbulkan bunyi seperti itu tanpa meledak. Nampak seperti itu. Soalnya kedengaran di tempat gua. Mungkin si suara dentumannya itu pas lagi si itunya lagi di-intercept ya. Maksudnya misalnya kan diledakin di udara kan. Oh, Dan iya iya iya. suara Oke. dentumannya kedengaran sampai rumah gua gitu. Terus gue juga Wow. kemarin ini ngelihat burung-burung pada terbang gitu loh. Berarti kan itu mereka juga kerasa dong getarannya. Gitu sih, Jam 1 Wow. pagi banget Oke. tadi itu. Pasti gue bangun, terus gue teleponan sama orang-orang. Gue juga bikin story dan juga bikin kayak vlog updating the situation kayak gitu. Jam 3 pagi tadi. Tadi gue gak langsung tidur karena gue takut kayak ada, misalnya ada sirene evakuasi, misalnya gue gak kedengeran gitu. Gue tunggu sampai jam 5 pagi, udah sekitar 4 jam gak ada apa-apa. Ya udah gue tidur sebentar sampai jam 7. Oh Jam my 7 gue God. bangun, cek semuanya. Oke, semuanya aman. Gue tidur lagi sebentar sampai jam 9-an tadi. Gitu sih rutinitas gue Oh my hari ini. God. Oke, jadi kita hari ini tuh harusnya membahas topik yang lain, guys. Tapi since this is very current gitu ya, lagi di tengah-tengah terjadi, so I told friends kayak let's just talk about this gitu. I mean, this is a very rare moment, and I want to dig deeper see on this whole
thing and the effects towards you gitu ya. So probably today I'll be playing the role of a journalist. Go ahead. per, per hari ini, per jam ini tadi semuanya, tapi situasi sudah aman. Di sini udah gak ada apa-apa lagi sih ya. Hanya ini apa sih, berita mulai bertebaran di social media ya. Apalagi di Al Jazeera. Kalau misalnya kalian tahu, ini tuh kayak BBC-nya Gulf. Gulf tuh kayak negara-negara teluk di negara Timur Tengah, kayak misalnya Arab Saudi, Qatar, Oman, UAE. Pokoknya yang di sekitar sini, Gulf countries. Kami ada punya channel berita yang terpercaya, Al Jazeera namanya. Per Al Jazeera kemarin, Aramco itu tuh kilang minyak di Arab Saudi kemarin dibom. Rusak jadinya. Makanya harga minyak, kalau misalnya kalian observe hari ini, tiba-tiba bensin naik harganya. Iya, benar. Juga untuk menjawab pertanyaan lu, sekarang hari ini gak ada apa-apa. Cuman kalau misalnya gue bisa gak ya gue kasih lihat keluar ya. Ini gue kasih lihat ya, view-nya di luar kamar gue. Ini seperti ini. It's just eerily quiet. It's kind of gloomy as well. Terus hanya ada mobil delivery yang lewat, kayak misalnya yang mobil abang-abang Grab kayak gitu yang lewat. Jadinya kayak ini baru ada bus buat civilian yang lewat, totally empty. Like people, they just don't go out anymore. Because we're all very, very, very scared of the situation. Yeah. Gitu. Tapi kayak tempat-tempat pada umumnya gitu, apakah masih beraktivitas seperti kalau restoran, apakah mereka semuanya pada masih buka, atau itu kayak optional, kayak yang mau buka-buka, yang enggak gitu? Lebih seperti itu. Tapi gak ada himbauan dari pemerintah restoran harus tutup. Instead, justru yang gua salutnya ya sama pemerintah Qatar, restoran-restoran meskipun ini Ramadan tetap buka karena nggak semuanya Muslim di sini, dan juga orang masih butuh makan meskipun ini rudal berterbangan. Jadinya supermarket, restoran-restoran semuanya buka. Itu luar biasa sih menurut gue ya. Dan delivery service juga jalan semua. Di kami tuh ada Talabat, ada Snunu, ada Kita, dan juga ada beberapa merek yang lain kayak di Grab Food lah kalau di Indonesia. Semuanya tetap berjalan seperti biasa. Luar biasa. Like really amazing. Wow. Okay. Now, can you walk us through what happened on the first day, on Saturday? Di rutinitas gua nih. Iya, and when it happened tuh kayak lu lagi ngapain, and how did you feel when you first being exposed to that? Did you witness it with your own eyes, atau taunya dari berita atau dari teman malah gitu? Karena gue nggak tahu sure. jarak kejadiannya itu dari rumah lo seberapa dekat atau seberapa jauh gitu. Sure. Waktu itu kejadian tuh gue baru balik dari Inggris, baru balik dari Manchester. Dan gue tuh inget di malam itu tuh gue tuh harusnya pergi juga ke Manchester. Gue sih kayak biasanya gue ketemu banyak teman gue di operation center, kan gue cabin crew nih. Terus gue tuh kayak ada aja, misalnya gue jalan 2 langkah ketemu orang yang gue kenal. Jadi gue say hi. Pokoknya tuh kayak everything was so normal. Lalu gue tidur seperti biasa. Nah terus tiba-tiba pas lagi gue bangun pagi-paginya, orang-orang ngomong, itu apa sih, Iran deklarasi perang sama US. Terus I was like, again? Terus orang-orang tuh udah soalnya ini bukan pertama kali loh kami ngalamin dentuman rudal kayak gitu. Tahun lalu juga ada kayak sekitar bulan Juni gitu, kalau gak salah ya. I see. Pokoknya tahun lalu pernah ada lah kayak gitu. Terus I was like, again? Are you serious? Terus ya gue sih santai aja ya. Jadinya pagi itu gue ke gym seperti biasa. Nah terus pas lagi gue baca berita Al Jazeera, sama tiba-tiba pas lagi gue di dokter gigi nih, pas lagi gue di dokter gigi, itu sirine dari HP gue tiba-tiba tet gitu. Terus I was like oh shit, what's happening? Terus semua orang keluar lihat jendela, gak ada apa-apa, cuman ada himbauan dari pemerintah pusat, stay indoor, like kalau misalnya kita ngelihat debris apa yang dari misal kayak itu jangan dipegang, takutnya meledak kayak gitu loh.
Terus gue mulai mikir, oke, sounds quite serious. Terus pas lagi gue balikan dari dokter gigi gue. Terus itu HP gue bunyi lagi dengan pesan yang sama. Terus I was like, okay, it's very serious. Nah terus gue mulai telepon teman-teman gue tuh yang cabin crew juga yang di Qatar. Kalian semua agak apa gak? Terus mereka sih udah ngomong, Iya. oh iya itu apa sih? Mulai pack your bag, like pack dried food, like pack canned food, like your supplies basically, water, passport, everything gitu loh. Jadi kita harus evacuate. Terus gue sih masih mikir kayak oke. Ya udah gue sih packing aja kayak gitu. Terus sirenenya bunyi lagi dong, Hen. Bunyi lagi dari HP gue. Tambah intens si sirenenya. Si message-nya juga. Terus gue mikir oke, something is up. Terus tiba-tiba terbang gue malam itu ke Manchester. Tiba-tiba dicabut. Terus gue mikir oke. Terus pas sekitar jam 7 ke 9 malam lah, mulailah itu pas yang gua kasih lihat itu loh videonya ke lu, yang tiba-tiba di langit kayak ada kembang api. Dan kaca gue bergetar, kucing gue ketakutan, lantai gue bergetar. Pokoknya orang-orang juga pada keluar lihat kayak gitu. Misil dong terbang. Di malam itu gue ngeliat kayak 15 misil lah terbang di atas rumah gue. Si misil-misil ini terbang tapi kan di counter attack ya. Ada situnya apa sih? Dia ada counter attack-nya. Interception Iya. kalau misalnya itu mau bahasa tepatnya. Intercepted cuman kan ledakannya kerasa kan sampai rumah gua itu ledakannya kerasa banget. Itu kaca-kaca bergetar loh. Gua gak tahu kalau misalnya lu pernah ngalamin gempa bumi ya. Kayak gitulah, mirip-mirip. Cuma kalau misalnya gempa bumi kan dari bawah ya si goyangannya. Iya. Kalau misalnya ini Iya. tuh si udaranya bergetar, Hen. Wow, oh my god. Itu Tapi jendela berarti, tuh, Franz- jendela tuh kayak gini nih bunyinya nih. Ya. Kayak gitu. Kedengeran Oh my gak God, sih gila. itu? Lu tahu nggak? Itu suaranya Kedengeran yang dikit tadi kalau di gua goyang-goyang kayak itu kayak gitu, Hen. Suaranya ngeri banget tuh kayaknya gitu. Tapi untungnya interceptionnya tuh semua berhasil ya berarti. Kayak nggak ada yang jatuh nggak ada yang menimpa apapun. Nggak ada korban jiwa, nggak ada casualties yang terjadi. Ada korban jiwa. Jadi tuh nampaknya ada misil yang not fully intercepted jatuh dan meledak. Dan untungnya ledakannya gak parah. Ada total 8 orang, 4 orang meninggal, 1 orang kritis dan 3 lagi hanya luka-luka di rumah sakit. Dan to add to that, kalian boleh cari itu jatuhnya di Barwa. Barwa itu dekat gua karena gua tinggal di Barwa City. Itu jatuhnya di Barwa Village. Itu dekat Oh my banget sama God. gua. Makanya pas lagi pagi itu kan gue lagi nge-gym nih, kami hanya dikitan lah di gym kayak gitu. Tiba-tiba orang keluar, terus gue ngeliat itu ada asap kayak mengepul ke udara. Gue kira ada apa itu. Nah terus mereka ngomong, oh ya itu ada misil jatuh di dekat kita. Terus I was like, oh my god. Terus pas gue ngeliat itu HP gue, gila miss call-nya heboh banget. Karena semua orang tahu karena gue tinggalnya di Barwa City ya. Teman-teman gue tahu semuanya gue tinggal di sini. Mereka telepon, are you I okay? see. Is it near you and everything? Gitu sih. Gila men, gue tidur, kaca gue ketiup angin badai aja, gue nggak bisa tidur dan nggak tenang gitu tidurnya. Gue nggak kebayang ini dentuman misil. Like, wow. I hope by today semua udah selesai ya, nggak ada lagi gitu, at least. I hope so too. Cuman nampaknya enggak sih. Kalau misalnya mereka udah berani nyerang Aramco, lalu nyerang Qatar Energy juga, I don't think it's gonna end very well, honestly. Ya. Makanya gue juga sekarang was-was nih, ini apa sih? Gue sih sangat bersyukur ya, itu pasti tiap kali gue buka keran air masih mengalir, air bersih gitu loh. Dan ini lampu-lampu belum mati, gue masih punya internet juga. Lalu Iya. Uridu dan Vodafone masih jalan semuanya di sini. Kami masih punya internet. Dan udara juga masih breathable, kayak nothing nuclear in the air. Karena kalau misalnya udah ada radiasi nuklir kayak gitu, oh my god, I don't know what to do, honestly lah. Tapi ya kemarin ini apa sih, Qatar Living itu tuh kayak official channelnya di sini.
buat buat ekspat-ekspat dan juga buat orang-orang yang tinggal di sini pokoknya. Jadi kayak ada official Instagram page kayak gitu. Mereka udah ngeluarin nomor-nomor embassy buat semua negara. Udah ada hotline embassy. Terus gue juga pagi ini, gue juga komunikasi sama orang-orang kru-kru Indonesia yang di sini. Kami udah bikin grup chat dan Indonesian Embassy juga akhirnya bikin WhatsApp group buat orang-orang Indonesia di sini. Karena takutnya kalau misalnya harus evakuasi, kami harus naik mobil ke Saudi, lalu naik pesawat dari sana. Ke Riyadh tepatnya. I see. Okay. At least it's good to know that you are not alone and the government is accountable. Tapi gue sih berharap gue gak usah sampai evakuasi sih, soalnya gue mikirin kucing-kucing gue kan. Iya, of Gue course, of course. Gue sih mikirnya Hen ya, kalau misalnya gue evakuasi terus gue gak bisa bawa kucing-kucing gue bakal balik sih ke rumah gue gak akan pergi. Oh my God. Let's pray everyone so that France doesn't have to reach that point. Pokoknya apapun yang terjadi gue gak akan pergi tanpa kucing-kucing gue. Kalau misalnya gue gak bisa bawa mereka, gue bakal balik. Gila. Oke. Apa yang terlintas di pikiran lo saat lu namanya manusia ya, gue gak tahu lo gimana, tapi kalau manusia tuh biasanya ada fase denying-nya. Kayak ketika sesuatu terjadi mereka secara refleks pertama mungkin it's gonna be okay. Tapi when it ketika this is something serious gitu kan, kayak tadi lu bilang sirene di handphone berbunyi berapa kali, baru lu sadar bahwa things are serious. Apa yang terlintas di pikiran lo saat itu gitu? Is it like ini genting banget to the point yang kayak ini udah life threatening experience nih, atau lu masih in a positive way kayak this is just temporary, I'm gonna get through this. Gimana? Gue sih langsung mikirin ya, kalau misalnya gue harus evakuasi gimana, kucing-kucing gue gimana, apa yang harus gue pack, dan rencana gue harus gimana. Itu sih yang gue pikirin sih. Pas lagi gue lihat sirene ini, langsung gue juga kepikiran kalau misalnya gue seandainya mati, siapa yang harus gue kontak. Maksudnya siapa yang teman gue harus kontak gitu loh, bukan gue yang kontak, kan gue nya mati. Kayak gitu sih. Gue langsung cek ke grup keluarga tentang kondisi gue di sini. Lalu gue juga minta izin ke om gue yang paling gede. Kalau misalnya gue bisa pakai kontaknya, gue langsung ganti kontak orang kayak contact person di apa sih profile gue di Qatar Airways, itu perusahaan gue by the way. Dan gue juga langsung kasih tahu teman-teman terdekat gue, guys, kalau misalnya saya gue mati nih, tolong kontak orang ini gitu loh, kasih tahu orang ini. Gitu sih. Itu hal pertama yang langsung terlintas di pikiran gue. Kalau misalnya gue mati harus gimana. Gue juga langsung kasih tahu adik gue, kalau misalnya Vin, kalau misalnya gue mati ya ini lu gini. Terus gue juga kasih tahu orang tua gue, kalau misalnya seandainya gue mati gimana gitu sih. Gue langsung beresin itu semua. Baru gue kepikiran hal yang lain sih. Itu sih yang terlintas pertama kali di pikiran gue. Wow, amazing sih. Kayak lo masih bisa at least come up with practical steps of what you need to do. Tapi gue rasa ini juga ada pengaruh background, you're a cabin crew yang lo sudah dilatih untuk menghadapi emergency situation kan. Kayaknya kalau kayak dari kacamata gue sebagai orang awam yang gak pernah punya training on that emergency stuff, gue bakal kayak gila, gak tahu sih. I cannot even imagine myself being on that situation. That's so crazy. And setelah mikirin si plannya itu, Franz, so what's the next thing that crossed your mind? Apakah finally the emotional part hit you, like, oh my God, this is might be my final moment on earth? Enggak or sih. Apa? Enggak sih. Okay. Gue sih justru happy ya kalau misalnya gue mati nih. I think that's a very good thing, honestly.
gue justru happy kalau misalnya akhirnya di umur segini gue pergi misalnya kayak gitu dari dunia ini. Like I really have no regret. Gue juga gak punya attachment ke hidup ini, misalnya kayak attachment to my anything. I just don't have it gitu loh. Kalau gue mati ya udah gitu loh. Abis gimana kan, soalnya kan hidup mati di tangan yang maha kuasa ya, orang ngomong. Iya sih, benar. Benar. Gue juga mikir gitu Secara sih, teori. kayak ya udah kalau misalnya gue emang ini saatnya gue pergi ya udah Benar. gitu sih. Jadi ya gak ada part di mana gue emotional. Oh gila, gue takut mati kayak gitu. Makanya gue bisa ngomong dengan santainya. Pokoknya kalau misalnya gue gak bisa bawa kucing gue balik. Kalau misalnya gue harus mati, gue mati. Kayak gitu loh. Yang terlintas di pikiran gue adalah gue merasa bodoh sebenarnya. Karena bulan Maret ini guys, ini tuh sebenarnya bulan ulang tahun gue. Dan jujurly gue tuh baru beli tas, gue baru order gitu. Gue baru minta orang tolong beliin gitu. Soalnya gue suka, gue males lah kayak datang ke toko tas gitu, terus gue harus nunggu, terus disuguhin champagne gitu. Gue gak suka ya kayak gitu. Jadi gue minta suruh orang beli. Lu yang beli deh kayak gitu. Terus Gue males kan soalnya kayak gitu. Nah pokoknya udah gue beli tas yang gue pengen kayak gitu, dan gue juga beli jam yang gue pengen. Dah pokoknya udah selesai, itu kan itu ulang tahun gue. Nah terus sekarang si deliverynya nggak bisa dikirim ke Qatar. I see. karena kan ada bom-boman kan, airport aja tutup, gimana mau diterbangin ke sini gitu loh. Jadinya gue sih mikir ya ampun, kemarin ini gue masih belanja online, beli baju, terus minta orang beliin gue tas, beliin gue jam kayak gitu. Sekarang gue hanya peduli kucing-kucing gue gak apa-apa, teman-teman gue gak apa-apa, gue gak apa-apa. Kemarin ini gue bangun ya, Hen ya, setelah bom-boman itu, gue raba kaki gue. Ya ampun, gue masih punya kaki buat ke gym. Ya ampun, gue masih punya tangan buat gue nulis, dan gue masih hidup. Ya. Itu gue bersyukur sih. Gue malah udah gak mikirin jam yang gue pengen, tas yang gue pengen. Ya. Kayak Pasti. like in a snap, itu kayak perspektif gue berubah gitu loh. Itu sih yang kepikiran di otak gue di masa genting seperti ini. Dan gue juga kayak benar-benar discovered the fact that I am not afraid of dying. In fact, I'm actually quite happy about it. Gitu loh. Wow. It's very liberating gak sih punya pikiran kayak gitu? Punya mindset Honestly, kayak yeah. gitu. Honestly, Yeah, I kan? love it. Good for you. Kalau gue secara teori, like gue udah tahu hidup dan mati di tangan Tuhan. We have zero control over it, iya kan? Tapi when things get bad, contoh hal paling near that experience yang mungkin bisa gue sebutkan cuman pada saat lagi terbang dan turbulence. Dan itu turbulence nggak mungkin bikin pesawat jatuh gitu kan. Tapi itu aja tuh udah bikin gue kayak okay, this might be my last flight, this might be it gitu. Nah, tetap aja gitu, walaupun gue udah tahu teorinya bahwa life and death is not within your control, tapi gue tuh ada fear of kayak, let's say misalnya kecelakaan gak langsung mati and then you are disabled gitu. Itu loh Frans yang gue tuh nggak bisa apa ya, gue masih nggak bisa melihat skenario itu terjadi. Gue selalu berdoa kayak, Tuhan kalau gue harus mati, gue beneran nggak apa-apa, make sure. Tapi gue selalu berdoa gini, make sure satu, purpose gue udah selesai ya, I wanna die very fulfilled. Kedua, please langsung mati aja gitu, jangan membuat gue harus hidup bergantung sama orang atau nyusahin orang kayak gitu. Itu buat gue lebih menakutkan daripada the death itself. Itu kalau gue ya. Bener sih, gue juga kepikiran hal itu sih. Cuman gue sih mikir Iya kan? kayak one problem at a time, really. Makanya gue juga while gue ngomong gue gak takut mati, ya gue juga gak mau bergantung sama orang lain.
Cuman kan kita Mm-mm. susah ngomong ya Hen ya kalau kayak gitu ya. Kita Iya, gimana lah benar. dan the side-nya kan kita juga gak tahu. Jadinya sih gua gak pernah pikirin Betul. sih. But then as for now in Nah, this very moment ya. gua agak takut mati and that's all that I know. That's all that I know. Gua Ah, punya gua punya iman, bukan iman gimana. mm, Gua punya mm-mm, iman bahwa Yang Maha Kuasa gak akan mistreat gua. Karena gua udah berusaha hidup dengan mm, sebaik-baiknya. Gue juga tidak menyakiti mhm, orang lain. Jadi ya. wherever that I must go, it is His good judgment dan gue gak Mhm, takut mati. Gitu. That's a very good thing to highlight sih bahwa sebaik-baiknya kita hidup, gue tuh selalu percaya hidup gue itu sebenarnya sudah ada yang menjaga dan mengatur gitu. Ini kayaknya masuk ke ranah stoicism ya. Gue baca buku soal apa the practice of stoic gitu kan bahwa ya udah men kayak nggak ada gunanya juga lu worry over things that you cannot control gitu. So might as well you focus on what you can control. Nah, hal-hal yang gue nggak bisa kontrol adalah yaitu tadi kehidupan, misteri kehidupan, kematian, sakit, musibah gitu kan. Mm-mm. Dan it helps me a lot that I also share the same belief as you bahwa hidup gue nggak mungkin di mistreat gitu. Kalaupun misalnya gue mengalami kesulitan, turbulence atau yang dipandang sebagai regression dalam hidup, kemunduran, it's part of a stretch kayak ini loh, anak panah kalau lagi mau ditembakin kan harus ditarik mundur dulu kan. I Mhm. kinda always see it that way bahwa kalau hidup lagi nggak nyaman, oh gue lagi di stretch ke belakang, abis ini gue melesat nih gitu. So Mm. that's a mindset that probably kalau kalian ada di mengalami situasi-situasi yang sama, mungkin nggak harus near death experience yang terjebak dalam zona perang kayak France, tapi anything that scares you to death, anything that scares you that is beyond your control gitu. I think it's very good to tell yourself bahwa everything is gonna be fine itu bukan cuman sebuah klise loh. It's actually something that you can really put your faith on gitu, that you can really believe, and it is very empowering gitu sih. Bener, bener Hen. Gue setuju banget itu. Guys, kayak yang gue selalu omonginnya ke orang ya, kayak rasa kecewa, kesedihan, kesusahan itu nggak selamanya. Happiness juga gak selamanya, Hmm, guys. betul. Kayak gua kemarin ini, gue masih hihi, terus gue tanya berapa orang, gue pergi gak ya ini Manchester ya, soalnya kan gue males ya, baru dari sana, terus gila gue balik lagi ke sana. Gue masih Hmm, pikirin kayak gitu, kayak balik gak ya. Actually, it's hmm, it's it's a happy thing. Happy because like first of all, kayak gak semua orang bisa kayak kayak kami cabin crew, kayak pergi ke Inggris tuh hmm, kayak naik bis aja kayak gitu loh. Oh iya, ya, malam ini gue ke Inggris nih kayak bolak-balik kayak gitu. Nggak semua orang bisa kayak gini hmm, loh. Like not even when you're so wealthy, like you just don't do it. Itu hanya kami aja ya, yang ngalamin itu pertama. Kedua gue digaji. Ketiga hmm, gue juga masih sehat kayak gitu. Ini tuh nggak selamanya. hmm, Lihat lihat kondisi gue sekarang. Tiba-tiba snap berubah. Roster gue tiba-tiba gak stabil. Tiba-tiba hmm, gue mikir, I feel like flying Manchester is better. hmm. Daripada terjebak di zona perang kayak gini. Gitu sih. Iya benar-benar. Nah, Ya, makanya ya, ya. guys, take heart and cherish whatever you have kayak gitu loh. Sengsara gak selamanya, kesenangan Iya, juga gak selamanya. Itu sih yang gue bener-bener betul. reflect dari keadaan gue sekarang. Gitu. Hmm, So don't betul worry, betul. Dan eh, when life is hard, it's not forever. true. And if you are in the middle of a tough times, I will very encourage you to count your blessings karena biar gimana pun pasti selalu ada hal-hal baik yang bisa disyukuri. Ya kan? Kalau gue tuh selalu sesimpel kayak terima kasih Tuhan, gue hari ini masih bernafas sehat loh, nggak kesulitan. Gue hari ini Bener. masih bisa berjalan dengan baik, masih ada air bersih untuk mandi, untuk minum, di mana orang lain mungkin kesulitan air, masih bisa tidur, punya atap, tidur nyaman, ada AC kayak gitu. Buat gua
kalau hidup lagi berat banget, gue bisa kayak, okay, you know what? Don't be such a grumpy cat. Count your blessings gitu. And it helps me recalibrate and being grounded emotionally gitu. Nah, dari situasi lo nih, what are you grateful for that you are now stuck in this situation gitu kan? Kira-kira apa sih blessings yang lu bisa list down gitu? Aduh banyak banget, banyak banget sebenarnya. Banyak banget. Ya. Kayak Hmm. despite of my current situation, AC masih nyala, air masih nyala, listrik masih nyala, internet masih ada, kucing-kucing gua sehat. Hmm. Gua Hmm. gua juga masih punya client buat gua divination tadi yang gua baca Hmm. dan Ya, ya. teman-teman gua gak ada yang mati. Gua masih hidup, Hmm. cuaca bagus. Banyak banget kan I can tell you basically I still have everything. Kulkas gue penuh makanan, lemari gue juga penuh dengan makanan kering, pasport gue Hmm. berlaku, teman-teman gue Hmm. responsif pas gue ngomong oh kita bikin grup chat ya buat orang-orang Indo, gercep Ya, less than 5 minutes ya. it was done, like amazing. And then Hmm. kayak semua orang bales minta di invite juga. It was very heartwarming actually Hmm. kayak lihat solidaritas orang-orang kru-kru Indonesia kita di sini. Dan juga Ya. gue juga bersyukur everyone is contactable, everyone is so kind. Kayak semuanya message like hey good luck, hey stay safe kayak gitu. I find it very Hmm. heartwarming actually. Lalu gue juga Ya. bersyukur banget gue masih sehat, masih punya tangan, dan gue masih punya Hmm. kerjaan, gue masih punya uang. Hmm. Hmm. Very very grateful. Honestly. Lu bayangin Hen, kalau misalnya gue Hmm. kehilangan pekerjaan di saat sekarang, siapa yang mau hire di masa Wah, perang? Bener gak? bener. Bayangin, Dan bayangin ini aja. juga Tadi ya. juga klien gue nanya tentang Huh? kerjanya dia kan. Terus gue kayak Uh, nyeplos ngomong gini, you know what? I think we're very lucky to have jobs in this hmm. economy, in this time of the year that True. we are having war kayak gitu. Karena kalau misalnya lagi perang terus kita dipecat nih misalnya kayak gitu, atau enggak misalnya kita kayak dipecat like slightly before the war kayak gitu. Terus kita lagi apply, like I'm telling you, your application is gonna be frozen by now. Like HR they don't have the head to think about you. Itu Dan sih heartwarming banyak banget juga. yang gue bersyukur sih Hen. Itu sih. Iya, iya. And I think juga it's such a heartwarming experience. Kayaknya gue melihat di postingan-postingan lu di Instagram, banyak banget yang komen wishing you apa berdoa buat lo supaya lo aman, sehat gitu ya. Kayak lo jadi tahu mana teman-teman yang bener-bener teman-teman yang nanyain lo, nyariin lo gitu kan, bukan yang cuman following karena kenal doang gitu. Ya nggak sih? Bener, bener Hen. Kayak gue juga banyak dapat message dari orang-orang yang gue belum ngomong berapa tahun kayak gitu. Dan Hmm. juga ada some strangers juga yang Oh ya? mengalami hal yang sama. Ya, kayak Hmm. orang-orang pada pada message gue kayak kayak private DM kayak gitu like hey you know your Hmm. videos really strengthened me like greeting from Oman, greeting from UAE, Oh. greeting from Dubai, Wow. greeting from Riyadh. It was just Ya. oh wow like just wow I'm so grateful gitu loh buat orang-orang ini kayak guys this is amazing. It's like Mm-mm. it's beautiful gitu loh. Ini apalagi selain humanity, selain kemanusiaan gitu loh. We don't Ya. know each others, okay? Hmm. Like nama aja I'm not sure if it's their real name. Cuman dari tetangga-tetangga gua yang di negara-negara Teluk ini juga ada teman-teman gue yang orang Iran. They all message me like, "Hey, sorry for what happened." Terus gue juga kayak I sent some congratulations for them, like congratulations for the newfound freedom. It was just like Hmm. beautiful, like you know, I'm telling you, it's very beautiful. Gitu guys. Jadi no matter how tough your situation is, don't use it as an excuse for you to be unkind to other people gitu. Karena at the end of the day, we all need each other, man.
no matter the government, si om-om di pemerintahan sana bikin berita or propaganda apa so that we hate each other, please don't. Let's be kind, let's love each other gitu ya. Karena that's what matters gitu. Karena pada saat lo ngalamin situasi yang tough, it will be very beautiful again like you said, to know that you are surrounded by real people who or genuinely care about you gitu. Somehow your expensive bags, your branded stuff jadi doesn't matter anymore gitu kan. Yeah, like I'm telling you, pasti gue pack nih ya buat kalau misalnya gue kabur buat emergency, gue gak bawa tuh satu pun tas. Like yeah, like honestly, gue kalau misalnya itu emergency, gue bakal tinggalin kayak ya itu beratus juta tuh di lemari gue, but I don't care. I just need to stay alive. I want my cats to be okay. Tas-tas itu gue bisa beli lagi, no problem. So gue berharap experience gue bisa membantu kalian yang mungkin lagi kesusahan sekarang. Gue gak ngomong bahwa kesusahan gue itu lebih besar dari kesusahan kalian. But, you know, we are in this together. Hidup gue gak gampang, hidup kalian juga gak gampang. But, you know what? Semangat, take heart. The bad days will pass. The good days will come. But then again, gak selamanya di sana. So, savor it. Hard or not, savor it. Learn from it. Dan juga gue juga mau mengundang orang-orang untuk selalu bersyukur. Seperti yang Henry tadi ngomong, bahwa kita itu selalu ada blessing yang bisa kita count, yang bisa kita lihat gitu loh. It is not as bad as you think. It is always pretty good. What an episode. Thank you so much, Franz, for sharing what you Sama-sama, have experienced for the past 4 days. Let's pray that things will get better soon. Although politically it might not look possible, but let's keep up the good faith and keep the hope alive. And kalau kalian punya teman-teman orang Indonesia yang tinggal di wilayah sana gitu ya, di Doha or di sekitarannya Iran gitu yang terdampak dengan perang, terus kalian mungkin mau I don't know how to send help or whatever. I think ada nggak sih Franz channel or information platform yang mereka bisa akses gitu? Setahu gue sih belum ada ya sekarang karena semuanya lumpuh, bandara juga ditutup, airspace juga tutup. I see. Yang gue bisa I see. yang gue bisa suggest sih kalian message mereka, call us because it does get lonely actually. Gitu loh. Alright, oke. Kalau kalian juga mau tahu update terbaru soal situasi di sana, you can just follow Instagramnya Franz. Karena gue bilang ke dia, please lu setiap hari update sesuatu di story so I know that you are safe. Gitu kan, karena gila men, gue belum pernah ada orang dekat gue yang tinggalnya di area tersebut gitu. Dulu gue punya keluarga yang tinggal di Irak. Tapi thankfully mereka bisa kabur ke Australia and ya udah gitu. Tapi the trauma that I had in the past when I was a kid gitu, kayak dulu tahu nggak sih zaman Yahoo Messenger, gue Yahoo Messengeran sama my cousin di Irak, di Baghdad, and itu dia bilang kayak oh ya there's a bomb happening yesterday, tapi udah kayak jadi hal yang biasa gitu. Thankfully they all now escaped the country udah dari tahun 2000 gitu. So now that I have to experience it again, seeing my own friend ada di situasi kayak gitu, kayak oh my god, crazy. Dan dari orang yang menyaksikan, it feels so helpless loh, Franz. Kayak lu tahu ada temen lo di sana, tapi lu nggak bisa ngelakuin apa-apa juga. Lu nggak bisa kayak tiba-tiba terbang ke Doha untuk evacuate. Lu kan nggak bisa juga gitu. Jadi benar-benar in this kind of moment, that the best thing that you can do is just surrender and pray and hope for the best. That's it. Gila. Yeah, just be there guys. Buat teman-teman kalian yang stranded kayak gitu, kayak your message, your call, they mean a lot from us, for us gitu. Alright, okay, Han, I wish you well. That's and wish us about it. luck as well. I wish you well. I wish you well. Thank you. See you on the next episode. Bye, friends. Bye, everyone.
See you. Bye guys. Love you.